Najwa, Yahobu, ahoy! Saya berasal dari SMP Negeri 6 Medan. Nama saya Cindy Aulia Panjaitan. Lomba yang akan saya ikuti adalah menceritakan kisah seorang pahlawan, yaitu Sisingamangaraja. Sisingamangaraja lahir pada tanggal 18 Februari 1845. Ia lahir di Bakara. Apakah kalian tahu di mana Bakara? Bakara terletak di Dolong Sanggul, daerah Toba. Dan ia meninggal di Dairi 17 Juni 1907. Ia dimakamkan di Tartung, Tapanuli Utara, dan dipindahkan ke Soposurung, Balige. Konon, ia memiliki nama kecilnya, yaitu Batuan Bosar Sinambela, dan digelari dengan nama Opu Pulo Batu. Ia adalah seorang raja di negeri Toba yang berkuasa dari tahun 1876 sampai 1907. Ia menggantikan ayahnya untuk berkuasa di Danau Toba. Ayahnya yang bernama Opu Raja Sohahuaon Sinambela, atau bisa disebut Raja Imam. Sisingamangaraja adalah seorang keturunan pejabat yang ditunjuk oleh Raja Pagaruyung. Pada tahun 1824, Inggris memberikan seluruh wilayah kepada Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah di Sumatera. Hal itu membuat Belanda membuka peluang untuk Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah di Sumatera. Pada tahun 1873, Belanda berencana untuk invasi militer ke Aceh. Pada kala itu, Sisingamangaraja belum menjadi raja di negeri Toba, tetapi ia menentang rencana tersebut. Dan pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Pearaja untuk menuju kediaman Nommensen. Nommensen adalah seorang penerjemah pasukan Belanda. Mereka terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng-benteng pertahanan di Bahal Batu. Dan namun, Sisingamangaraja menyatakan pelas atau perang kepada Belanda. Pada tanggal 16 Februari 1878, Sisingamangaraja mulai menyerang pos-pos Belanda yang terletak di Bahal Batu. Melihat tindakan itu, pada tanggal 1 Mei 1878, pasukan Belanda tiba dengan membawa tambahan pasukan sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Pada tanggal 1 Mei 1878, pasukan Belanda menyerang markas pusat pemerintahan Sisingamangaraja. Dan pada tanggal 3 Mei 1878, Belanda dapat menaklukkan seluruh Bakara. Namun, Sisingamangaraja dan pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa mengungsi sementara keluar. Walaupun Bakara telah ditaklukkan oleh Belanda, Sisingamangaraja tetap melakukan penyerangan secara gerilya. Dan pada akhirnya, akhir Desember tahun 1878, kota-kota seperti Butar, Labu Sregar, Huta Ginjang, Gurgur telah dikuasai oleh Belanda. Dan pada tahun 1883, Sisingamangaraja mendapat pasukan dari Kesultanan Aceh untuk menyerang daerah Balige dan Puluan. Pada tahun 1884, walaupun semakin terdesak, Sisingamangaraja terus pantang menyerah untuk tidak putus asa untuk menyerang Belanda. Dan melihat tindakan Sisingamangaraja, Belanda memperlengkap atau memperkuat pasukannya dan serta senjata pasukannya untuk menyerang Sisingamangaraja ke daerah Pakpak. Dan itu Sisingamangaraja disergap oleh pasukan Belanda Korps Mersose. Penyergapan diketuai oleh
Hans Christoffel dan dilakukan di pinggiran Bukit Ae Sibulbulon di desa Sionom Hudon. Tetapi Sisingamarat belum menyerah. Ia menyerang Belanda dengan menggunakan pisau gajah dompa. Tetapi semuanya berakhir. Sisingamaraja tewas ketika pasukan khusus Kopral Sohuka, pasukan Jitu khusus tembak dari Belanda menembakkan tepat ke kepalanya di bagian bawah kupingnya. Tetapi sebelum Sisingamaraja tewas, Sisingamaraja sempat mengucapkan bahwa "Au Sisingamaraja". Nah, sungguh luar biasa bukan perjuangan pahlawan-pahlawan kita untuk mempertahankan Indonesia. Oleh sebab itu, warga Indonesia mengapresiasi perjuangan Sisingamaraja dengan menjadikan nama dan gambarnya menjadi nama-nama jalan di beberapa kota, khususnya kota Medan, yaitu Jalan Sisingamaraja, dan gambarnya dijadikan uang 1000 pada tahun 1987. Dan ia diangkat sebagai pahlawan Indonesia pada tanggal 9 November 1961 dan membuat monumen berupa patung, yaitu di Jalan Sisingamaraja, tepatnya di dekat Stadion Teladan. Dan marilah kita, para penerus-penerus bangsa, untuk selalu tetap semangat dan meniru kegigihan pahlawan kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Saya, Cindy Aulia Panjaitan, mengucapkan